Pengurus DPP lainnya Pak Tibo Nusantara, Ketua Lembaga Hukum, sahabat Zainul Munasihin, Wakil Sekjen DPP PKB, juga ada Pak Halim Iskandar, Gus Yusuf on the way, Menteri Desa, kemudian Pak Hasan Udin Wakil on the way semua. Mereka masih ada pertemuan satu. Hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Pertama, saya berbahagia, bersyukur dan bangga atas seluruh kinerja, kerja keras, kesungguhan dan pengabdian yang diberikan seluruh jajaran pengurus DPW dan DPC. Kebanggaan itu terutama ketika ada musibah, PKB terdepan ikut menangani dan mengatasi seluruh persoalan-persoalan masyarakat. Itu tandanya kita hadir dan terus bersama masyarakat mengatasi keadaan, termasuk keadaan apapun. Saya terkejut dan terharu malam hari ini, tiba-tiba ada deklarasi. Padahal deklarasi ataupun dukungan ini masih lama dibutuhkan. Tetapi yang saya tangkap justru masih lama, kita butuh waktu kerja keras untuk membuktikan deklarasi itu. Apa yang memotivasi, mendorong dan menggerakkan kita semua untuk terus berjuang mengambil keadaan menjadi lebih baik, sekaligus berusaha sekuat tenaga mengambil dan hadir di dalam kepemimpinan nasional. Salah satu yang paling pokok adalah bahwa kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa PKB punya seperangkat cita-cita yang lengkap untuk Indonesia yang lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera. Kita yakin, seyakin-yakinnya punya mandat sejarah sebelum kemerdekaan, ketika membentuk negara ini, ketika mengisi dan meneruskan perjuangan pembangunan nasional. Kita punya pengalaman, bukan saja membentuk dan mendirikan bangsa ini, tetapi punya pengalaman sejarah panjang bergulat dengan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat, menjadi bagian dari lumpur-lumpur persoalan masyarakat, menjadi satu dari denyut nadi masyarakat. Sebelum kemerdekaan, para tokoh-tokoh, para ulama, wabil khusus Ki Hasyim Asy'ari merintis pencerdasan kehidupan bangsa, menggerakkan seluruh kekuatan komponen merebut kemerdekaan. Lalu ketika sudah merdeka, Ki Hasyim Asy'ari mewakilkan kepada putra beliau Ki Wahid Hasyim untuk menjadi salah satu pendiri merumuskan bangsa ini. Beliau menjadi bagian dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Terjadi pergulatan keras karena mayoritas umat Islam, terutama tokoh-tokoh yang tergabung di dalam PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, menghendaki karena umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang terbanyak dan terbesar, maka sewajarnya yang didirikan adalah negara Islam. Tetapi Ki Wahid Hasyim pulang ke Jombang, lapor kepada ayahandanya bahwa Indonesia bukan hanya terdiri dari umat Islam, tetapi terdiri dari berbagai kelompok dan golongan agama. Lalu atas kiprah beliau, akhirnya Piagam Jakarta akhirnya bentuk negara setelah mengalami perdebatan panjang
lahirlah apa yang disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah mandat sejarah yang sangat cukup. Tadi dialog dengan tokoh-tokoh agama, ada pertanyaan, kenapa kelompok radikalis, fundamentalis, bahkan teroris tidak bisa diberangus? Jawabannya satu, pemerintah yang tegas dan kuat bisa membubarkan, contohnya HTI. Tetapi ideologi dan cita-cita yang mereka miliki, mereka tanam, mereka terus doktrinkan, bahkan menjadi doktrin internasional yang ingin menjadikan Indonesia menjadi satu kesatuan kekuatan negara yang disebut khilafah. Bukannya mati di republik ini, tetapi masuk dan tumbuh dalam sel-sel di berbagai lingkungan dan kelompok-kelompok masyarakat. Bahkan masuk di lembaga-lembaga resmi pemerintah. Sehingga siapa yang bisa mengatasi bukan hanya negara, bukan hanya pemerintah, tetapi warisan mandat Kiai Wahid Hasyim dan kekuatan keagamaan dan kultur PKB dan NU lah yang akan mengawal dan menjaga setiap keputusan. Nah, organisasi mudah dibubarkan, organisasi mudah ditutup, tetapi denyut nadi ideologi yang menentang NKRI tetap tumbuh dan bergerilya di berbagai lini. Saya jawab dalam pertemuan tadi, selagi ada PKB, selagi ada kita akan mampu menjaga dan beradu kekuatan, baik logika, argumentasi maupun apapun yang menjadi penghalangan. Oleh karena itu, ini modal besar yang insya Allah kalau kita memerintah, NKRI harga mati ini akan tetap kokoh, kuat dan jaya sepanjang hari. Fakta sejarah dan kekuatan yang membuat kita percaya diri apa? Di dalam yang kedua, yang pertama mandat sejarah hingga hari ini kontekstual, sesuai, dan Nahdlatul Ulama mulai terus-menerus diharapkan dan menjadi tumpuan atas persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi PKB dan NU akan menjadi penopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pengalaman sejarah. Sejarah pasca kemerdekaan, membentuk negara, mengisi pembangunan bersama Bung Karno, merubah paradigma pembangunan zaman Orde Baru dan zaman reformasi. Kita dan kakek-kakek kita tidak pernah sedetik pun terlepas dan tidak menjadi bagian dari perubahan dan kemajuan-kemajuan hingga hari ini. Kita paling ingat adalah ketika reformasi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU, pendiri PKB dan Ketua Dewan Syuro PKB yang pertama, adalah orang yang pertama kali menyuarakan demokrasi. Saya masih kuliah dan baru mau lulus sudah dipanggil ke Jakarta. Kamu segera ke Jakarta membantu saya dan teman-teman untuk berjuang agar demokrasi terwujud. Demokrasi waktu itu barang yang sangat tidak mudah ditangkap oleh rakyat kecil, masyarakat, bahkan para kiai dan ulama pun tidak bisa memahami. Karena apa? Karena pemerintah di bawah kepemimpinan otoritarian Pak Harto memang melarang dan menghambat demokrasi. Gus Dur memulai itu dan kemudian bergerak melahirkan forum demokrasi. Sebagian orang yang tidak percaya demokrasi kemudian bertanya-tanya, apakah cocok Indonesia memilih negara demokrasi? Dengan diskusi, kajian, sosialisasi, penyadaran semua kelompok, akhirnya semua sadar satu-satunya sistem yang bisa menghargai perbedaan, yang bisa menghargai hak-hak individu, yang bisa menghargai setiap manusia akan hak-hak asasinya. Yang paling pokok adalah sama di depan hukum,
dan di mata negara, mendapat jaminan keadilan. Setelah itu, wah, saya sudah berkali-kali diskusi, dibubarkan, dikejar-kejar, dan seterusnya perjuangan ini. Akhirnya terbukti, Gus Dur yang memimpin dan memulai demokrasi melahirkan reformasi tahun 1998. Dan sejak demokrasi dibuka, PKB ini lahir langsung besar dan menjadi kekuatan yang terdepan di dalam pemerintahan maupun di dalam legislatif. Ini pengalaman. Kalau pengalaman sebelumnya juga panjang, lika-liku hubungan pemerintah dan NU, lika-liku hubungan Orde Lama, Orde Baru dan seterusnya. Saya ambil yang paling pendek. Penghormatan atas hak asasi manusia, kebebasan beragama dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya, keadilan persamaan di depan hukum, semua terwujud melalui reformasi. Dan Gus Dur sebagai orang yang merintis, mulai menggagas, mensosialisasikan, Tuhan tidak diam. Tuhan memberikan hadiah kepada beliau tanpa diduga-duga menjadi presiden pertama era reformasi. Saya saja yang mendampingi waktu itu tidak percaya. Gus Dur bercanda dalam keadaan sakit. Beliau bilang, ini kelak setelah Pak Anwar jatuh, saya yang akan jadi presiden. Dalam hati kecil kita yang mendampingi beliau, ya optimis, dia ketawa. Gus Dur yang lagi sakit. Nah, akhirnya terjadilah perhelatan MPR. Ini saya ceritakan supaya kita punya pengalaman. Sidang MPR kan yang memutuskan dan memilih presiden. Semua kalangan Muslim menolak keras Megawati menjadi presiden. Semua kekuatan khawatir rasa dendam Megawati bisa mengancam. Akhirnya semuanya kompak. Yang penting jangan Megawati. Padahal Megawati adalah pimpinan ketua umum partai terbesar. Akhirnya dicari alternatif. Ternyata yang memimpin untuk menolak Megawati ini adalah Pak Amin Rais. Nah, Pak Amin Rais berhasil menggalang dan berharap Pak Amin Rais lah yang menjadi presiden. Setelah berkeliling mendapat dukungan, semua penolakan terhadap Pak Amin Rais hampir sama dengan penolakan terhadap Ibu Mega. Akhirnya semua sepakat, hanya Gus Dur yang bisa diterima semua golongan, semua suku, semua ras, semua agama, karena kiprah dan cita-cita beliau yang sosialisasi dengan baik. Ya sudah, Pak Amin Rais tahu persis Gus Dur lagi tidur dan tidak bisa duduk, lemah parah, tak berdaya, mustahil logika manusia Gus Dur bisa jadi presiden. Pak Amin datang, saya ikut mendampingi, semua mendampingi, fraksi sebagian mendampingi. Pak Amin Rais menyampaikan bahwa kita ingin Gus Dur menjadi presiden. Ternyata di balik tawaran Pak Amin Rais itu ada niat. Gus Dur sakit, diharapkan Pak Amin Rais, Gus Dur akan menjawab, Pak Amin, karena saya sakit, maka tolong Pak Amin saja yang menjadi presiden. Harapannya begitu. Begitu sampai Ciganjur, disampaikan kepada Gus Dur, apa jawaban Gus Dur? Kalau bangsa membutuhkan, meskipun saya sakit, saya siap jadi presiden Republik Indonesia. Nah, sepulang dari Ciganjur saya dimarahin sama Pak Amin, dimarahin sama semuanya. Gimana sih? Kok Gus Dur mau? Katanya Gus Dur nanti menyerahkan ke Pak Amin, kok jadinya mau? Ya namanya juga keadaan begitu. Akhirnya tidak ada pilihan. Semuanya tidak ada pilihan. Akhirnya Gus Dur diajukan menjadi calon presiden dan terpilih dalam pemilihan MPR. Yang ingin saya sampaikan adalah selemah apapun kondisi kita, keterbatasan kita, logistik kita, kekuatan kita, kalau kita yakin dan kita punya sejarah, kita akan bisa.